Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sipki Hani Amani dengan NPM 2312011126. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang pengertian ruang lingkup dari hukum acara dan praktik peradilan tata negara, serta mengenai dengan apa saja kewenangan dari Mahkamah Konstitusi dan mengenai judicial review atau pengujian undang-undang. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai dengan pengertian apa itu hukum acara dan praktik peradilan tata negara. Nah, pengertiannya sendiri adalah sekumpulan aturan yang dimana aturan tersebut mengatur bagaimana cara untuk mempertahankan hukum material tata negara itu di hadapan persidangan. Nah, di mana ini dimiliki kewenangannya oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, pengertiannya secara terminologi itu adalah hukum formil yang dimana fungsinya adalah untuk menegakkan konstitusi, karena konstitusi itu sebagai hukum tertinggi gitu di suatu negara. Nah, itulah pengertian dari hukum acara dan praktik peradilan tata negara. Nah, untuk ruang lingkupnya sendiri itu ada di dalam pasal 24C ayat 1 dan ayat 2, di mana ada 4 ruang lingkup dalam hukum acara dan praktik peradilan tata negara. Yang pertama, yaitu adanya pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang kedua, ruang lingkupnya adalah mengenai memutus sengketa kewenangan lembaga yang dimana kewenangannya ini diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, yakni mengenai pembubaran partai politik. Dan yang keempat, ruang lingkup yang terakhir, yakni mengenai memutuskan perselisihan dari hasil pemilu. Nah, 4 itulah ruang lingkup yang ada dalam hukum acara dan praktik peradilan tata negara. Selanjutnya, di dalam hukum acara dan praktik peradilan tata negara ini ada asas-asasnya. Apa aja? Yakni yang pertama ada ius curiae novit, di mana hakim dianggap tahu hukum, sehingga hakim itu tidak diperbolehkan untuk menolak suatu perkara dengan alasan hukumnya belum ada. Yang kedua yaitu persidangan bersifat terbuka, di mana persidangan ini boleh diakses secara publik kecuali ada ketentuan lain. Yang ketiga yaitu imparsial atau independensi, sehingga hakim itu tidak boleh intervensi oleh politik manapun. Dan yang terakhir ada erga omnes. Apa tuh erga omnes? Artinya keputusan Mahkamah Konstitusi ini bukan hanya berlaku bagi pihak yang bersengketa aja, tapi berlaku untuk semua warga negara. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tentang kewenangan dari Mahkamah Konstitusi, di mana kewenangan Mahkamah Konstitusi ini diatur di pasal 24C ayat 1 dan ayat 2. Di sini ada 4 kewenangan dari Mahkamah Konstitusi dan 1 kewajiban dari Mahkamah Konstitusi. Apa sih 4 kewenangan dari Mahkamah Konstitusi tersebut? Yang pertama yaitu pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, di mana dalam pengujian undang-undang ini ada pengujian secara formil maupun pengujian secara material. Pengujian secara formil ini adalah menguji apakah dalam proses pelaksanaan pembuatan undang-undang ini sudah sesuai dengan konstitusi yang berlaku. Apakah dalam proses pembuatannya ini ada hal-hal yang bertentangan. Yang kedua yaitu pengujian material. Di dalam pengujian material ini yang diuji adalah isi pasal maupun ayat dari undang-undang tersebut, apakah ada yang bertentangan dengan konstitusi. Selanjutnya yang kedua yaitu memutus sengketa kewenangan lembaga negara, yang dimana kewenangannya ini diberikan langsung oleh Undang-Undang Dasar 1945. Contohnya yaitu misal memutus sengketa antara DPR dan Presiden gitu, atau antara lembaga tinggi lainnya. Terus yang ketiga yaitu pembubaran partai politik. Mahkamah Konstitusi ini punya kewenangan untuk membubarkan partai politik apabila partai politik ini terbukti melakukan kegiatan yang dimana kegiatannya ini bertentangan dengan konstitusi, ataupun partai politik ini telah memiliki ideologi yang tidak sesuai dengan konstitusi. Terus yang keempat yaitu
adalah memutus hasil perselisihan dari pemilihan umum. Nah, untuk satu kewajiban dari Mahkamah Konstitusi ini apa? Mahkamah Konstitusi ini wajib memberikan putusan atas pendapat DPR apabila presiden atau wakil presiden ini telah melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum. Contohnya itu seperti melakukan korupsi. Selanjutnya yaitu mengenai tentang judicial review. Apa sih judicial review itu? Judicial review yaitu mekanisme pengujian undang-undang, peraturan perundang-undangan terhadap peraturan yang lebih tinggi, di mana dalam judicial review ini Mahkamah Konstitusi ini memiliki wewenang yaitu menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar tahun 1945. Sedangkan Mahkamah Agung ini memiliki kewenangan yaitu menguji peraturan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Nah, tujuan dari pengujian undang-undang ini apa? Untuk memastikan bahwa produk hukum yang dihasilkan itu telah sesuai dengan konstitusi dan tidak bertentangan atau tidak melanggar hak-hak warga negara. Nah, dalam pengujian ini ada dua yang diuji, yaitu material dan formil. Pengujian material ini menguji muatan isi pasal ayat ini apakah telah sesuai sehingga tidak bertentangan dengan konstitusi. Sedangkan yang dalam pengujian formil ini yang diuji adalah dalam prosedur pembuatan undang-undang tersebut tidak bertentangan dengan konstitusi. Nah, selanjutnya yaitu objek yang diuji ini adalah undang-undang atau perpru, di mana alasan pengujian ini ditemukannya muatan seperti isi pasal atau ayat atau prosedur dalam pembuatan undang-undangnya ini telah bertentangan sehingganya ada kerugian konstitusional. Dan di sini pemohon itu harus membuktikan hak dan kewajiban konstitusionalnya dengan adanya kerugian apabila undang-undang ini berlaku, gitu, adanya kerugian terhadap warga negara sehingga bisa undang-undang ini diujikan kepada Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai surat permohonan yang kami dari kelompok 2 ajukan, yakni mengenai pengujian material terhadap pasal 53 ayat 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang perubahan pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di mana pada ketentuan pasal 53 ayat 3 ini bertentangan dengan beberapa pasal yang ada di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Di mana pada pasal ini bertentangan pada pasal 27 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, pasal 28D ayat 1 dan pasal 28G ayat 1. Di mana pasal-pasal tersebut dasarnya itu menjamin kesetaraan di depan hukum. Pada pasal ayat 27 ayat 1 di mana mengakui hak atas jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Pada pasal 28D ayat 1 yakni hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, dan kehormatan. Serta pada pasal 28G ayat 1 tentang hak rasa aman. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai alasan pentingnya permohonan yang kelompok kami ajukan, yakni pada pasal 53 ayat 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, mengatur mengenai batas usia pensiun prajurit TNI dengan ketentuan yang baru, yakni batas usia pensiun bintara dan tamtama ini paling tinggi 55 tahun, perwira sampai dengan pangkat kolonel paling tinggi itu 58 tahun, perwira tinggi bintang 1 paling tinggi 60 tahun, bintang 2 paling tinggi 61 tahun, dan bintang 3 paling tinggi 62 tahun. Perubahan ini merupakan perpanjangan masa dinas aktif prajurit dibandingkan dengan ketentuan sebelumnya, yang mana menetapkan usia pensiun prawira paling tinggi itu 58 tahun, dan bintara serta tamtama itu 53 tahun. Nah, alasan-alasannya itu kenapa kita memohonkan permohonan pada pasal ini adalah ketentuan pada pasal 53 ini bertentangan dengan beberapa pasal. Salah satunya yakni pada pasal 27 ayat 1. Di mana pada pasal tersebut ini menjamin kesetaraan di depan
di depan hukum, yaitu mengakui hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Pada pasal 28D ayat 1 serta hak atas perlindungan diri sendiri, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak atas rasa aman itu terdapat pada pasal 28G ayat 1. Nah, pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar tahun 1945 itu secara tegas menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang mana mengandung prinsip-prinsip seperti supremasi hukum, kesamaan kedudukan di depan hukum, yakni pada pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Nah, di sini jaminan hak atas pengakuan dan perlindungan hukum yang adil, pasal 28D ayat 1, serta perlindungan hak atas martabat dan rasa aman itu pada pasal 28G ayat 1. Nah, pasal 53 ayat 3 Undang-Undang TNI ini muncul karena perubahan tersebut memberikan kewenangan yang cukup luas kepada presiden dan lembaga militer dalam menentukan masa dinas dan pensiun tanpa pengawasan yang kuat dari DPR, sehingga dinilai berpotensi mengurangi prinsip supremasi sipil dan hak-hak prajurit yang dilindungi oleh konstitusi. Nah, selain itu, pengaturan usia pensiun yang diperpanjang dianggap ini berpotensi menghambat regenerasi dan mengurangi kesempatan para prajurit muda, yang mana bisa bertentangan dengan prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi manusia sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya yakni mengenai alasan mengapa permohonan ini harus dikabulkan. Ada 3 alasan mengapa yang menjadi landasan utama mengapa Mahkamah Konstitusi ini harus mengabulkan permohonan ini. Alasan yang pertama yakni mengenai pelanggaran asas persamaan. Ini terdapat pada pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, di mana terdapat diskriminasi antara prajurit di jabatan fungsional yang dimana bisa mengabdi hingga 65 tahun dengan prajurit non-fungsional yang dipaksa pensiun lebih dini meski memiliki kompetensi yang sama. Nah, dari hal inilah muncul diskriminasi antara prajurit yang non fungsional dengan yang jabatan fungsional, di mana yang jabatan non fungsional ini mereka malah dipaksa gitu untuk pensiun lebih dini gitu, walaupun di antara keduanya ini memiliki kemampuan kompetensi yang sama. Nah, landasan kedua yakni ketidakpastian hukum ada pada pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, di mana ketentuan ini kaku tanpa adanya ruang evaluasi untuk menghilangkan hak prajurit atas ketidakpastian hukum yang adil. Nah, kepastian hukum ini seharusnya ini menjamin bahwa mereka yang dimana dirasa masih cakap dan secara fisik dan mental ini tidak diberhentikan secara sepihak oleh sistem yang tidak fleksibel. Nah, selanjutnya ini ada hak atas pekerjaan. Ini pada pasal 28G ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945, di mana pada pembatasan ini merampas hak konstitusional untuk memilih pekerjaan dan mendapatkan penghidupan yang layak bagi mereka yang masih mampu berkontribusi bagi pertahanan negara. Baik, yang terakhir di sini saya akan menjelaskan mengenai kekurangan dari draft permohonan yang kelompok kami ajukan, di mana kekurangan dari draft permohonan yang kami ajukan ini mengenai tentang kekuatan pembuktiannya, karena pada draft ini sangat bergantung pada data sekunder. Untuk di persidangan Mahkamah Konstitusi yang sesungguhnya itu diperlukan data primer, di mana data ini didapatkan dari Mabes TNI atau Kementerian Pertahanan, di mana datanya ini mengenai rasio jumlah prajurit dan jabatan agar argumen mengenai penumpukan personel ini bisa terbukti secara konkret atau secara jelas. Maka pembuktian dari data-data ini sangat kami butuhkan untuk terhadap draft permohonan yang kelompok kami ajukan. Sekian penjelasan dari materi yang saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.